Kita dalami lebih lanjut dugaan korupsi proyek tol MBZ ini bersama Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat sore, Pak Ketut. Selamat sore, Mbak. Pak Mbak Ketut, Indi, gimana kabar? kabar baik. Tadi kabar dari Kejagung ada 3 tersangka baru yang ditetapkan untuk kasus korupsi proyek tol MBZ ini. Bagaimana pengembangan penyidikan kasus ini setelah ada 3 tersangka baru itu, Pak Ketut? Ini penyidikan akan terus berkembang ya. Ini baru tahap awal dari penetapan 3 tersangka yang sebelumnya sudah ada 1 tersangka obstruction of justice. Jadi untuk tersangka ini dikenakan pasal 2, pasal 3. Ini baru awal. Tentu perkara ini akan terus berkembang ke depannya ya, terutama yang terkait dengan vendor dan sebagainya. Kita tunggu aja nanti perkembangannya untuk bagaimana ke depannya, apakah ada penambahan atau tidak, nanti itu pasti akan berkembang terus. Dengan berkembang ada kemungkinan artinya tersangka ini bertambah ya, Pak Ketut? Sudah tentu ada kemungkinan, karena yang namanya ada kerugian negara dalam suatu proses penegakan hukum, tentu ada yang diuntungkan. Dalam hal ini vendor, tentu vendor juga akan kita kejar dan kita akan dalami semua perkembangan selanjutnya. Oke, pihak mana lagi yang dikejar tadi? Kan kalau dari 3 tersangka baru ini ada dari kasus dari tersangkanya adalah ketua lelang, kemudian ada dari pihak swasta, dan kemudian ada juga dari jasa marga, begitu ya, tenaga ahli dan juga jasa marga. Pihak mana lagi yang mungkin bisa terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini? Ini penyidikan baru tahap awal ya, saya bilang tadi ya. Kita baru memeriksa 160 saksi dan sudah menetapkan 4 tersangka. Ya tentu kita akan menguraikan dari sisi kerugian negara siapa-siapa saja vendor yang diuntungkan. Nah, ketika kita sudah menemukan siapa yang diuntungkan karena ada kerugian negara kurang lebih 1,5 triliun dari perhitungan penyidik, dan ini pun juga pasti harus berkembang ke depannya karena ini baru perhitungan penyidik dan kita sudah menggandeng ahli dari kerugian negara dan sekaligus juga menggandeng dari ahli konstruksi, Mbak. Ini tentu akan berkembang semua. Kalau masih bisa bertambah kerugian negara dari 1,5 triliun tapi masih diperkirakan bertambah, hitungannya bagaimana, Pak Ketut? Dari mana penambahan kerugian negara itu? Nah, jadi begini, kita sudah terbiasa sekali menangani satu perkara pengadaan barang dan jasa, sebagaimana contohnya kemarin kita menangani perkara BTS, awalnya kita menduga ada kerugian 1 triliun, kemudian tiba-tiba saja setelah dilakukan kita menggandeng baik ahli kerugian negara dan ahli rekonstruksi, ternyata menjadi 8 triliun seperti itu. Nah, ke depan mungkin nanti akan seperti itu kita harapkan, karena ini belum final semua kerugian negaranya. Dari kasus seperti ini, dugaan proyek tol MBZ, penambahan kerugian negara dari mana? Faktor apa saja yang membuat kerugian negara itu bertambah? Ya, pertama kita ketahui bahwa sebagaimana disampaikan oleh Derdik kemarin itu ada sejak awal ada suatu proses kecurangan dalam hal penentuan pemenang pertama. Yang kedua, memang sejak awal ada mengarahkan barang tertentu untuk dilakukan dibeli ya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Kemudian ada pengurangan spek volume yang dibuat secara DID oleh ahli yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dari sana kita akan dalami terus. Mungkin ada hal-hal yang lain yang belum kita periksa, tetapi ahli bisa menentukan bahwa itu menjadi suatu kerugian negara. Oke, karena tadi Pak Ketut sudah menyebutkan ada pengurangan spesifikasi dan juga volume yang dikhawatirkan oleh awam. Ada dampaknya nggak nih dengan pengurangan spesifikasi dan volume ini pada kualitas proyek MBZ, pada keamanan proyek MBZ? Karena ini kan sudah digunakan udah bertahun-tahun digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu kami masih dalam tahap pendalaman ya. Kalau saya bilang nanti nggak aman, nanti orang nggak jalan ke sana, seperti itu. Itu proyek kalau yang sudah selesai itu ada pengujian ya dari pihak-pihak yang terkait ya. Tapi dari sisi yang jelas yang kami sampaikan adalah dari hasil pemeriksaan kami ya, tentu ada barang-barang yang diarahkan untuk dibeli sehingga ada pengurangan volume dari pekerjaan yang kita lihat ya. Nah, itu yang kita dalami. Kita tidak melihat kita tidak sampai apakah kualitas jalannya menjadi buruk sehingga ini faktor keamanannya akan terancam, seperti kita belum sampai ke sana. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Tapi ini penyidikan masih berjalan semua. Ya, nanti kita akan sampaikan semua ke media dan ke publik semua. Oke, ada pengurangan spesifikasi dan volume yang ini artinya ada dugaan korupsi. Bagaimana sebenarnya konstruksi kasus dugaan korupsi proyek tol MBZ ini, Pak Ketut, dari penyidikan Kejagung? Oh begini, kita melihat bukan masalah tidak korupsi, itu pasti ada korupsi. Ketika ada suatu proyek pengadaan barang dan jasa, ada pengurangan sedikit pun terhadap volumenya, otomatis akan mengurangi kualitas. Seperti itu ya. Tetapi kami tetap akan mendalami lebih jauh, ada hal-hal yang lain ya. Seperti tadi kemarin saya bilang bahwa ketika proyek BTS kita dalami, kita hanya menemukan 1 triliun awalnya,
Tapi ketika dalami sepanjang proyek itu semuanya menjadi selesai, orang melibatkan ahli, menjadi kerugian 8 triliun. Nah, Oke. tentu sama dengan seperti pengadaan barang dan jasa pada proyek ini. Gitu loh. Intinya Konstruksi kasusnya seperti apa? Modus-modus apa saja yang dilakukan oleh tersangka? Ya, yang sementara dari 3 tersangka yang kita tetapkan ya awalnya ada pengaturan pemenang yang sudah tertentu itu merupakan satu perbuatan melawan hukum. Ya. Yang kedua ada spesifikasi yang secara khusus menentukan satu barang tertentu. Nah, kemudian ada pengurangan volume, itu yang baru teman-teman penyidik ya. Mungkin ini masih perlu pendalaman terus, sehingga memang dari yang 3 hal itu kita baru menentukan 3 orang tersangka dan 1 orang dari obstruction of justice yang tidak memberikan data-data dan merintangi proses penyidikan yang berlangsung selama ini. Nah, soal tersangka perintangan penyidikan di kasus ini apakah sudah selesai berkasnya Pak Ketut? Itu berkas sudah selesai, sekarang sudah tahap 2 ya. Kita akan tunggu di persidangannya mungkin dalam waktu 20 hari ke depan atau 14 hari ke depan ini kita sudah limpahkan perkaranya di pengadilan. Kita tunggu aja, nanti itu mungkin akan membuka hal yang lebih jauh lagi. Seperti kasus BTS ini ketika kita sudah limpahkan jadi terbuka dan menambah terus tersangkanya kan. Bahkan kemarin kita sudah menentukan juga 3 tersangka di kasus BTS. Ini akan berkembang terus, kita tunggu aja ke depan. Jadi siapa-siapa lagi yang akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk membuat kasus ini terang benderang? Kita sudah memanggil 160 orang saksi. Ya. Tentu kita akan mendalami terus ya, terutama yang terkait dengan tadi kerugian negara. Karena kerugian negara ini kan harus terang dan menderang kemana alirannya ini kita akan dalami semua. Dan dalam bentuk kemungkinan tidak hanya pasal 2, pasal 3 yang kita terapkan. Bisa juga pasal 345 di Undang-Undang TPPU, pencucian uang. Kita lihat ke depannya. Untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang diuntungkan, Kejagung akan melibatkan siapa saja, Pak Ketut? Kalau kita masih pasal 2, pasal 3, tentu vendor sudah pasti kita panggil dan dia sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Karena ketika ada suatu kerugian tentu ada yang diuntungkan dalam perkara ini. Gitu. Karena ketika nanti kita menentukan pasal lain seperti TPPU, pasal 345 Undang-Undang TPPU, tentu kita akan menggandeng pihak-pihak seperti perbankan, PPATK, kita akan gandeng semua untuk menuntaskan perkaranya. Menuntaskan perkara ini. Kira-kira dalam waktu dekat siapa yang akan dipanggil? Karena ini kan besar sekali nilainya, dari 13,5 triliun rupiah untuk anggaran kasus ini. Nilai kerugian negara 1,5 triliun, bisa dibilang ini hampir 10%-nya ya, Pak Ketut, untuk kerugian negara dalam kasus ini? Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Tentu kita setiap hari akan kita rilis siapa saja yang dipanggil. Ya, ini tidak berhenti sampai di sini. Dan kita berharap ini akan tuntas semuanya, dan paling terpenting bagaimana ke depan kerugian negaranya bisa kita pulihkan seperti itu, Pak. Kerugian negara bisa dipulihkan, itu target dari Kejaksaan Agung gitu ya? Ya, karena itu tujuan daripada korupsi tidak sekedar memenjarakan, bagaimana uang yang dikorupsi ini bisa dikembalikan, dan yang paling terpenting kita sudah mendapatkan nilai real kerugian negara dari teman-teman BPK atau BPKP yang membantu kita dalam proses penghitungan kerugian negara. Siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang bisa dikejar untuk bisa mengembalikan kerugian negara 1,5 triliun ini dalam proses penyidikan selanjutnya, Pak Ketut? Tentu begini, tadi saya bilang ya, ketika kita menerapkan pasal 2 dan pasal 3 terhadap undang-undang tindak pidana korupsi dalam satu kasus, berarti ada orang-orang yang diuntungkan, dalam ini vendor atau pihak swasta. Ya. Nah, dari pihak swasta ini karena kita kembangkan kemana saja dibawa uang ini sampai sekian besar gitu loh. Seperti kasusnya ya, follow the money, follow the asset, kita akan kembangkan terus, termasuk follow the suspect seperti itu. Kerjasama dengan Jasa Marga bagaimana Pak Ketut untuk mengungkap kasus ini? Ya tentu semua pihak yang bertanggung jawab yang terlibat dalam kasus ini kita akan panggil, kita akan klarifikasi dalam rangka membuat terang kasus ini ke depannya di persidangan. Jasa Marga mendukung ya soal ini? Ya, tadi kemarin saya baca juga merespon bahwa mereka mendukung ya. Syukur kalau mereka mendukung, jangan sampai seperti tersangka pertama menghalang-halangi proses, malah menyembunyikan dokumen atau menghalang-halangi pihak-pihak yang kita panggil menjadi saksi di Kejaksaan Agung. Saya apresiasi semua yang mendukung pelaksanaan perkara ini menjadi terang dan benderang. Baik, penyidikan permulaan sudah ada 3 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek tol MBZ di Kejaksaan Agung. Terima kasih informasinya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat petang, Pak Ketut.